Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi wa syaibinu ata'illah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surat Maidah ayat 27. Hadratil kiram, dumateng para mbah yai, dumateng para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya sekabupaten Jember, wabil khusus semuanya yang hadir jamaah, baik yang ada di majelis, tepatnya di desa Bonsari Tembok Rejo, Jember, Jawa Timur, dan atau yang ada di channel Ponpes Jaya Baru, kulluhum rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang makalah antara dua perilaku manusia yang ruhaniyahnya itu sebagai zahidin dan sebagai rohibin. Mungkin bisa dibuka di makalah 55 ya, makalah 55 kitab hikam. Tetapi sebelum kita masuk pada materi, saya ambil judul abaikanlah. Ketika panjenengan suluk, baik suluk dari thariqah apapun ya, thariqah apapun. Sebab saya ini untuk semua thariqah Pak ya, untuk semua kalangan jamaah thariqah manapun berhak untuk memiliki saya. Ketika panjenengan kalih kula suluk nuju wusul nang Allah, abaikan perkara selain liqok pada Allah, abaikan. Sebab di situ golongan-golongan yang tidak suka ruhaniyah jenengan iku bisa liqok usul pada Allah yang kusebut sebagai golongan sifat basariyah, mesti wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja, berupaya menghalang-halangi rohaniyah jenengan ketika suluk dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Perkara-perkara yang ada kaitannya di dalam makom mukasyafah atau makom muhadharah. Mesti nafsu itu ngalang-ngalangi kita.
Terkadang kita dihalang-halangi supaya ruhaniyah itu condongnya terhadap karomah, ya, terhadap kesakten. Kalau di muhadharah itu terhadap kekayaan. Intinya nafsu itu akan membuat ruhaniyah tadi kesengsem, kepincut dengan selain Allah, sehingga lupa tujuan kita. Kadang-kadang di alam mukasyafah kita ditemukan oleh cahaya-cahaya, kita dialihkan supaya hakikat tujuan kita liqo pada Allah lupa. Bapak Ibu, kemarin pas hari Selasa itu kami mohon maaf, ada momen kami itu diaturi Mbah Yai Ubaidillah Kediri, ya, itu untuk mengisi kumpulan thariqah di wilayah Kediri sekabupaten. Oleh karena Gus Muafik wonten halangan, kula dikengken ngajuli. Lah kula berangkat wis niate tabarukan mawon, mboten ngisi. Akhirnya kula nggih mboten beto kru sote. Ngapunten. Jadi di situ akhirnya kami didapuk untuk mengisi jadwal Gus Muafik. Kenal Gus Muafik nggih? Lho, kenal teng pundi sampean? Tahu peduk ta? Ketepatan beliau di Palembang, mungkin ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, mekaten. Jamaah tanya, Kemis Jumat, kok Kemis Jumat? Senin, Selasa, Rebu libur sampai Kemis. Selasa, Rabu, Kamis. Selasa itu sebetulnya sih nggak ada jadwal. Cuman kulo dibel kali Gus Mahu, ada yang tak kenal Gus Mahu, putranya Yai Zamrozi, Thariqah napa? Nasabandiyah, ya. Terpaksa harus datang, ketepatan kulo nggih mboten enten acara. Niat kulo tabarukan, tibai di sana. Enggak juli nggih pun. Alhamdulillah saged pinanggih bertemu terhadap para mursyid sekabupaten Kediri hari Selasa itu malam Rebu. Sedikit banyak apa yang kusampaikan semoga menjadi gugane ati bisa sampai kewusulan pada Allah. Materi saya kemarin. Jadi orang syariat saya idik-idik ben munggah ning thariqah. Orang thariqah saya idik-idik apa? Saya kasih motivasi biar naik ke hakikat. Kalau sudah di hakikat pasti akan bisa makrifat, gitu loh. Suluknya ditandani bagaimana cara suluk bisa wusul itu bagaimana. Akhirnya nanti perilaku kalau sudah wusul nanti kita bahas. Ini nanti perbedaan dua karakter hati ketika amal jasmaniyah kita itu, ahwal kita bagaimana, keadaan rohaniyah kita bagaimana. Nanti kita bahas dengan sepuas-puasnya. Silakan yang merokok bebas, siapa yang mau makan silakan. Bila perlu nggih ngedep kopi. Jadi ngaji ini ben gayeng, ya, bebas kok, bebas. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang masalah tanda,
tanda wujudnya Allah itu ketika saat kita di kelas syariat am mesti mengatakan dunia dan seisinya. Apakah dunia dan seisinya itu secara mutlak bisa dijadikan sebagai dalil bukti adanya Allah? Oke, tergantung jenengan mungkin. Sekarang aku tanya, lebih dahulu mana antara kholik dengan makhluk? Jelas lebih dulu kholik dah ya. Lebih dahulu kholik. Terus kalau lebih dahulu kholik, makhluk itu ciptaan Allah yang statusnya makhluk itu adalah tiada, apa bisa dijadikan sebagai dalil perkara yang tidak ada itu sebagai bukti adanya perkara yang ada? Rodok bingung titik nggih? Apa bisa panjenengan jadikan satu dalil mutlak perkara yang tidak ada sebagai dalil terhadap perkara yang ada? PR. Wis iki digawe PR nggih. Wis sampean ngen-ngen dhewe kok. Sampean ngen-ngen dhewe. Kemutlakan itu apakah bisa? Wis. Iki meja secara logis memang bisa dijadikan sebagai dalil adanya yang membuat meja. Ngeten nggih. Terus kalau kita kembali kepada asal usul makhluk atau meja kan nggak ada tuh Pak. Nggak ada. Asal muasal makhluk kan mboten wonten. Kan tidak ada. Kalau kita masuk pada hakikatnya makhluk itu asal muasalnya tidak ada, apa bisa dijadikan sebagai dalil bukti perkara yang ada? Gus ngeluh Gus, ya wis leren sik nyantai sing rokokan ngopi-ngopi engko lak ketemu dhewe engko ketemu dhewe pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita masih merasa ada itu loh Pak, masa ada sebab diadakan itu loh Pak, justru malah menjadi hijab dalam diri kita, penghalang. Kita merasa ada sebab diadakan oleh yang ada. Kita merasa ada sebab diadakan yang ada. Merasa adanya kita itu loh Pak. Manakala belum ditiadakan, itu justru menjadi penghalang Pak. Penghalang ruhaniyah terhadap Allah itu sendiri. Makanya mengapa di dalam thariqah itu ada pengajaran zikir nafi isbat, itu ada di situ. Nafi lalu isbat. Nafi meniadakan perkara yang asalnya tidak ada untuk kembali kepada tidak ada. Bahasa guyon ini ya. Sampai ke guyon nyantai aja. Jikalau ingin tahu nyatanya yang ada, kembalilah ke asal. Asal kita tidak ada, kembali ke asal. Kalau sudah kembali ke asal, berarti kan sudah proses nafi toh, sudah proses fana lagi itu toh. Terus di wilayah itu setelah fana ada satu pertanyaan. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa tahu perkara yang ada? Jawabannya tidak mungkin. Berarti yang tahu yang ada itu hanyalah yang ada. Tak simpulke yang melihat Allah itu Allah sendiri.
Nah terus kalau begitu fungsi amal arif itu bagaimana? Yang dikatakan orang yang makrifat pada Allah lah nanti. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Fungsinya bagaimana? Pun jenengan jangan terjebak di dalam teori ilmu. Jangan. Anda harus betul-betul masuk di dalam asal muasal. Kalau sudah masuk di dalam asal muasal, maka Anda akan paham yang dimaksud yang melihat Allah itu Allah sendiri. Pun untuk menuju ke situ loh Bapak Ibu, sering si Salik ketika suluk itu dihadiahi atau dihadapkan atau digudo waya buhunaha iwaja, dibengkokkan oleh nafsu dalam diri kita. Pesannya abaikan. Bisanya kita mengabaikan, bisanya kita tidak kena silauan yang dihadapkan nafsu. Di situ cuman satu kuncinya, fastaqomu, encepno istiqomahno, tuduken paku iku ben tambah mancep tentang zikir sirul asrar. Pun niku kuncine. Fungsinya bagaimana sirul asrar? Nah itu nanti bisa kita ulas lagi gitu. Yaiku zikir sing tanpa ngucap, tanpa asma, tanpa lafat. Itulah manjinge huruf alif dalam huruf hijaiyah. Bukan ada huruf alif jejer ngadeg di tubuh kita, bukan itu maksudnya. Alif adalah isim, ismullah, ismudzat, yaitu Allah. Dasari surat Maryam, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Cecep. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku ya Tuhanmu. Isim, alif, nama. Cuman maksudnya bukan nama. Yang memiliki nama Allah itu siapa? Hidup. Jadi seakan-akan dalam tubuh jenengan jasmania itu ada huruf alif. Kalau kerohania bentuknya adalah hidup. Itulah. Itu yang Sang Yang Maha Tunggal harus tahu. Makanya dibahas huruf hijaiyah itu pertama alif. Pertama alif. Huruf hijaiyah. Tapi bukan maksudnya secara Al-Qur'anul Qadimnya itu huruf berbentuk huruf niki alif. Senes lho ya. Iku syariate. Wujud isim jenengan. Kalau kita kembalikan pada hidup Allah. Makanya orang sak ndonyo, sak dunia ini orang Islam mesti pangerane Gur Allah. Islam lho nggih. Allah, isim jeneng sebutan. Wujudnya alif mutasyabihat atau qadimnya adalah hidup. Harus tahu umat Islam. Harus tahu. Dalile wonten. Walillahil masyriqu wal maghrib. Mulai jagat etan sampai jagat kulon. Walillah iku tetap kedue Allah dalam hal. Iku tadi surat Al-Baqarah 115. Dalam hal apapun. Apakah dalam hal berkehendak, berperan, apapun. Dari jagat wetan sampai jagat kulon. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Maksudnya ruhaniyah jenengan itu
harus menghadap wajahnya Allah. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, masuk dalam doaul iftitah. Setiap nek arepe maca Fatihah itu Pak ya. Kan selalu dibaca itu biar waktu sholat itu. Umat Islam harus tahu maksudnya alif di situ isim, yang isim bukan nama, hidup, yaitu yang disebut Allah. Berarti yang menguasai jagat langit ruhaniyah dan jagat bumi jasmaniyah itu adalah Sang Yang Tunggal. Hidup itu jenenge Allah Subhanahu. Masuk ya? Saged ditampi nggih? Oke. Yes. Kalau sampean sudah ketemu alif di dalam diri sampean, huruf hijaiyah selanjutnya adalah ba. Ngoten nggih. Al-baqa artinya kekekalan, kau akan tahu. Akan tahu mana yang ada di dalam diri Anda yang kekal itu mana? Mana? Hidup, betul. Betul, hidup. Kita akan bisa sampai ke hidup, kembali lagi mukadimah tadi, kembalilah asalmu. Asal kita tidak ada. Berarti kita harus melakukan proses fana atau proses nafi supaya isbat tetap bebakok hidup itu tadi. Bapak Ibu, aku gak usah cerita kok ya aku mengurai huruf hijaiyah. Ada sejarah. Setelah hari Selasa kemarin, ketika saya kasih motivasi tausiah di Kediri itu, di kumpulan jatman para thoriqah mutabaroh di wilayah Badas kalau nggak salah itu, Badas apa Pare kecamatan Kulo Supi. Malam itu Allah kasih lampu hijau. Ternyata ada kabar sambungan dari Jember, telepon. Tes, ya wis bener wis. Alhamdulillah. Gitu. Jadi sudah waktunya kami untuk gelar itu. Tapi pun diterima coro akal. Bukan tempatnya, dengan iman. Tak, di situ huruf yang ketiga adalah at-taubah. At-taubah. Perlukah kita tobat pada Allah? Wajib. Wajib, Pak. Allah Maha menerima tobatnya hamba jikalau hamba itu belum sampai pada waktu yang ditentukan. Ingat, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara orang yang mendustakan untuk bertemu Allah. Hatta idza ja'athum baghtatan. Anda akan merasa kecelek, merasa Anda terjadi merugi ketika datangnya baghtatan. Apa? Kematian. Mula sering saya katakan, Bapak Ibu, jangan pernah mati dulu sebelum jenengan iku sudah bertemu Allah. Estu. Surat apa itu tadi? Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah itu. Tolong di cross check ya. Cross check. Langsung ditegur kula nek salah maos ayat ya. Sampeyan tegur surat nopo sampeyan elingno temen. Sampeyan elingno. Gak usah neguri ngenteni nek mulih, langsung di tempat. Ngoten ya. Artinya wad'u ila rabbika, mari kita kembali lekas kepada Allah sebelum datangnya ajal itu.
Yang kumaksud kembali itu adalah secara rohaniah. Entah panjenengan lewat suluk dalam thariqah manapun, silakan. Silakan. Allah memberikan fasilitas jalan thariqah yang mutabaroh ini, manfaatkan. Jangan malah dibikin gesek-gesekan, jangan. Paham Pak nggih? Sebab di Indonesia itu banyak thariqah yang mutabaroh yang dimasukkan di dalam jatman ini, manfaatkan dengan baik supaya bisa wusul. Itu bagaimana? Kita dididik oleh para masyayikh kita di thariqah ini itu, dididik tentang suluk si salik itu supaya wusul. Itu bagaimana? Manfaatkan. Ngapunten, Rasulullah ketika Mi'raj tidak butuh waktu lama toh Pak nggih? Secara tertulis ning Quran hanya 1 malam. Lah ngeten nggih. Kita bermalam-malam apa bertahun-tahun, Pak? Halo? Lah, puluhan tahun. Mestinya kita harus peka. Mengapa kita puluhan tahun belum wusul? Dan si mursyid wajib jawab pertanyaan dari si murid. Wajib. Harus. Letaknya mana kami itu berpuluh tahun belum liqo pada Allah? Syaratnya kurang apa? Padahal Allah sudah memberikan bocoran, Pak. Di dalam Al-Quran hanya 2 syarat. Hanya 2 syarat. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 itu 2 syarat. Tekuno terus rohaniahmu iku berzikir. Tapi di situ tidak disebutkan zikir yang mana. Tidak. Dan lekaslah kembali kepada Allah. Artinya jangan menyekutukan. Waktu suluk itu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya dalam ruhaniyahmu itu wajah tu wajhiya lilladzi, hadapkan robitohmu itu terhadap Allah. Lilladzi, terhadap Allah. Pokoknya jangan sampai ada perkara selain Allah di dalam ruhaniyahmu itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hanya 2 syarat iki kok. Cuman ngajine lu 2 syarat iki yo sondok suwe, Pak. Gak cukup sedina 2 dina. Ngoten niki. Buka fal yakmal amalan sholihan dzikir iku yo ngajine sondok suwe titik, kudu tekun ngajine yo tekun dikire. Pun. Jadi itulah yang harus jenengan perhatosake. Jangan sibuk mencari perbedaan antara thariqah satu dengan thariqah yang lain, padahal ini semuanya muktabaroh. Sibukkanlah hatimu bagaimana lekas wusul datang Gusti. Gitu. Semua thariqah jalan lewat manapun silahkan. Seperti kita kesini tadi. Pundi niki? Desa Bonsari ya. Tembok Rejo. Sampai lewat jalan mana silahkan. Gak usah kita khilaf gara-gara beda jalan. Gak usah khilaf. Oh enak jalan lewat sana, lewat sini. Aspalane alus. Lah kasihan Pak sing gak beraspal. Udah, semuanya itu adalah jalan menuju Allah. Jenengan nanti isok boten khilaf, tidak mengatakan yang lain salah, dirinya sendiri yang benar, manakala jenengan iki wis megang dzikir sirul asrar. Loh disitulah.
Gambarane jenengan nek wis tutuk kalau sudah sampai pada mana gumuk Mas? Tembok Rejo. Wis mboten bicara masalah dalan-dalan. Wis tutuk kene ya udah. Seger waras Pak. Panitia lo gak takon numpak opokmu mang. Mboten. Liwat ndi? Mboten. Kalau sudah sampai di tempat. Allah gak takon. Kamu tarik apa? Mboten. Sudah sampai di situ ya sudah. Gitu. Tumpakanmu apa? Sepeda. Enggak takok itu. Oleh sebab itu umat Islam yang sudah ada di thariqah melangkah ke hakikat menuju makrifat itu yang diwadahi oleh jatman baik pusat maupun daerah. Mari kita jangan membicarakan perbedaan jalan, yang penting bagaimana kita lekas usul datang Gusti Allah. Pun itu aja. Pun iku muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Ma qalla ora isok kok anggap sedidik opo amalun satu amal. Nih papan. Baroza kang muncul opo amal mingkol bin zahidin saking hatinya, hati yang zuhud. Amal itu ada kaitannya dengan jasmani Pak. Amalun. Kalau akhwal itu ada kaitannya dengan rohani. Amal sedikit, contoh sholat 2 rakaat. Amal yang seperti ini manakala munculnya dari hati seorang zahid disertai zuhud, berarti keadaan ahwal ruhaniyah itu zuhud, maka jangan kau anggap sedikit. Tidak bisa kau katakan amal itu sedikit yang munculnya dari ruhaniyah yang zuhud pada Allah. Apa sih zuhud itu? Hati meninggalkan selain Allah. Ruhaniyah meninggalkan selain Allah dan ruhaniyah menghadap pada Allah. Berarti ini sudah makrifat. Atau gini Pak, ringkesi. Amaliyah jasmani sedikit, manakala disertai ruhaniyah makrifat pada Allah, condongnya pada Allah, jangan kau anggap sedikit. Kau anggap ringan, jangan kau anggap ringan. Itu berat timbangannya. Itu banyak. Terus akmal sing bagaimana? Semua akmal. Semua amaliyah aktivitas dalam diri kita secara jasmani, sholat, zakat, poso, maca Quran, zikiran, apapun, kerja, makan, minum, apapun tanpa terkecuali, itu disertai ruhaniyah jenengan akhwal iki makrifat Allah, walaupun sedikit. Itu tidak kebilang sedikit. Ibnu Mas'ud dawuh iku luwih apik katimbang kuwi salat selama-lamanya. Selama umurmu iku salat terus, tapi tidak disertai ruhaniyah zuhud pada Allah. Sik luwih apik 2 rakaat. Tapi pun sampean simpul ning ngene. Gak apa-apa 2 rakaat mari ngono gak salat. Sing penting yo jangan disimpul ngono Pak. Pun salah paham lho nggih. Pun salah paham. Salat subuh. Loh, Pak, sampean kok gak salat maneh? Aku dik wingi mari salat subuh, zuhud wis katimbang awakmu sak umur si apik aku. Lho, aja ngono. Nah, kon-kon niku, kon. Pun salah paham lho ya.
kitab hikam iku diwastani angel pemahaman yo angel, diwastani enggak yo enggak. Jadi piye carane dadi sampean mudah menerima dengan bahasa kampungan saya. Sebab saya SD gak lulus Pak ya. Dengan bahasa yang penting jenengan paham. Yang penting Anda paham itu bagaimana. Dengan bahasa Indonesia semampu saya ucapkan. Bon satu. Wala katsura. Yang kedua itu Pak ya. Jangan kau anggap banyak Pak. Ya. Apa amalun siji ngamal baroza kang timbul mingkol bin rohibin saking ati sing demen dunya. Jangan kau lihat itu berat timbangannya atau banyak jumlahnya satu amalia, manakala timbulnya dari hati yang demen menyang selain Allah. Berarti gak marifat nang lho, maksudnya gitu. Ruhaniyah itu ada dua Pak. Ada yang condong hanya pada Allah, ada yang condong terhadap selain, yaitu disebut rohib niki. Kita golongan di mana aku gak punya hak untuk menghukumi, menghitopi si asbuten. Kita belajar evaluasi diri masing-masing. Sampai di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah itu nyeneni Pak. Jangan kau suka menilai orang lain. Nilailah dirimu sendiri, sibukkan kau menilai dirimu sendiri gitu. Terus amaliyah yang rohib, munculnya dari hati yang rohib itu gambarannya bagaimana Mbak? Contoh saya lebih suka nyontoh no awakku dewi. Saya itu Pak ya, sholat nggak pernah putus. As-sholatu waktiha. Saya tidak pernah keluar dari sholat tepat pada waktu. Bahkan sebelum waktunya saya sudah datang ke masjid, musola, qobliyah, atau sholat sunnah sebelum waktunya datang, iktikaf, baca Quran. Umpama dihitung miturut Pak Bupati, amaliyahku niku akeh. Zikir iku gak tahu leren Pak. Zikir Allah, la ilaha illallah. Bahkan saya kemana-mana selalu bawa tasbih. Zikirku Allah ning hati. Baik ning hati atau ning lisan. Jadi walaupun aku jualan nggih ngoten. Kadang-kadang tidak di hati muncul di lisan Allah. Jadi ada orang beli Pak beli Allah. Jadi enggak cara hitungan matematika saya itu wis gak kehitung lah Pak, wae 24 jam. Cuman mengapa saya berzikir, baca Quran dan lain sebagainya itu kok tidak bisa wusul pada Allah? Nah ini. Bagaimana sih tanda-tanda ruhannya itu wusul? Gitu. Wis, poso itu wis gak leren Pak Senin Kemis. Gak cukup Senin Kemis ndawut. Wis, makan juga begitu. Ngerawat Pak. Pati geni nek gak sego tewul ora gelem. Wis. Sampai kuru Pak kula. Nggih. Banyak nek dihitung. Kumpulan-kumpulan jamiah manapun saya ikuti. Saya Pak ya. Saya. Estu. Yasinan, tahlilan, tibaan, semuanya selalu ku ikuti. Orang di desa saya mengatakan saya adalah orang yang solih. Solih. Sampai soleh gitu Pak ya. Luar biasa. Kula papasan sampai wong wedok ayu ngono wis merem tok Pak. Terkait iku bojone wong atau si senggel kula gak wani noleh ndingklu. Wong jelas ngarani wali ku. Padahal kula wali kadal. Wali murid.
Tetapi amaliyah-amaliyah yang terjadi pada diriku tidak disertai ruhaniyah saya kolbin, bahasanya teng mriki kolbin, hati yang zuhud, maka itu kelebu amaliyah sing cowili, bahkan tidak diterima oleh Allah. Buka di dalam surah Maidah ayat 27. Surat Al-Maidah ayat 27. Itu menceritakan pengorbanannya Habil dan Qabil. Yang diterima yang mana? Habil. Karena di dalam ruhaniyah Habil itu zahid, Pak. Zahid. Sampai dikatakan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Iku potongannya akhir. Sesungguhnya Allah hanya menerima amaliyahnya orang yang takwa, muttaqin. Orang yang takwa itu yang bagaimana tuh Pak? Muttaqin. Penjabaran takwa itu dari 3 hal: ilmu, amal, dan istiqomah. Apa ilmu yang dimaksud? Pengetahuan. Jenengan datang ke Tembok Rejo ini harus ada ilmunya, pengetahuan. Jalannya lewat mana harus tahu. Paling tidak jenengan ini ngikuti saran Google, lah gitu nggih. Map itu Pak, map. Apa dalam hal ke Allah zahid itu? Inilah Pak yang ku maksud dinul haq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aidinut tauhid. Ini ajaran Rasulullah loh ya. Dinul haq itu. Surat apa? Cari sendiri. Liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun beliau Rasulullah dibenci oleh orang-orang musyrik, tetap beliau sampaikan. Dibenci Pak beliau oleh orang-orang musyrik, tetap beliau sampaikan. Gak suka wong musyrik itu dengan dinul haq. Rasulullah tetap nyampaikan. Entah itu awalnya sembunyi-sembunyi, toh pada akhirnya terang-terangan. Wis waktunya udah waktunya. Harus disampaikan terang-terangan. Bapak Ibu hadirin, tentang bicara tentang ilmu, itu ada dasar Pak. Kita membangun rumah ada pondasi Pak. Dasar ilmu tauhid itu yang mana? Aqaid itu Pak ya. Jadi aqaid 50 itu ya. Apa di situ sifat wajibnya Allah, sifat mohalnya Allah, sifat jaiznya Allah. Terus sifat wajibnya para rasul, sifat mohalnya, dan sifat jaiznya. Udah. Habis itu dibuka kita rukun Islam, rukun iman. Udah, itu sebagai dasar pemahaman kita tentang ilmu. Apa sih kok dituntun ilmu? Jenengan jadi gak bingung. Buahnya ilmu adalah fahmi, kefahaman. Oh iya, faham. Setelah itu amal, praktekkan. Inilah yang dimaksud surat Al-Kahfi ayat 110, syarat untuk kita bisa wusul pada Allah, falyamal amalan sholihan ini. Di dalam dinul haq mesti dibahas tentang tauhid 4. Ya. Tentang tahapan kalimat tauhid 4, dzikir 4 niki antara la ilaha illallah, la ilaha illa huwa,
la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Puncak wis ana ini. Lah nyapa jenengan bingung-bingung golek Gusti Allah adoh wong ning ngarepmu. Anta nek wis tutuk kene tapi. Ya, tapi kalau kita masih ada di huwa, dia di mana? Makanya yang dikirnya di niki jari Pak, niki munculnya jari, iki sirri, iki sirul asrar, iki fana'ul dzikri. Saudara thariqah wajib mengetahui tahapan dzikir itu, wajib. Harus tahu inti wahyu yang diberikan Allah terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus tahu. Ternyata inti wahyu yang diberikan Allah terhadap baginda Rasul itu tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Udah, itu penghujung nih Pak. Kalau kita bicara perjalanan Solo, usulnya ada di situ. Anta sudah tidak ada, tinggal ana. Ini yang sering banyak golongan yang salah paham. Biar nggak salah paham, harus ada satu media tanya jawab. Makanya mengapa saya tetap memberikan tanya jawab, barangkali di antara panjenengan yang nggak paham biar nggak salah paham. Amal istiqomah artinya terus menerus, itulah takwa. Kalau kita bicara takwa secara jasmani dan rohani sama tapi beda Pak. Kalau jasmani ittaqullaha, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah sesuai dengan hukum syariat jasmani. Kebanyakan orang nggak mikir rohani, hanya memikir amal, akhwal tidak dipikir, keadaan rohani nggak dipikir. Karena apa? Karena kita itu terbuai dengan nafsu janji-janji dalam hati kita. Terbius, akhirnya nggak bisa kita wusul, nggak bisa. Mudah barometernya, sholat nggak iso khusyuk, di situ aja. Itu barometer sudah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Mu'minun 1 dan 2 ayatnya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Enggak ada Pak di ayat itu bahas tentang sholat itu gak khusyuk, enggak ada. Enggak ada. Sehingga mesti memakai kalimat koma. Walaupun wazannya memakai wazan fa'ala. Kalau fa'ala laku fisik, fa'ala melakukan. Kalau koma menjaga, tidak hanya fisik tapi juga menjaga ahwal keadaan rohaniah kita ini. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta. Sampai tidak memberilah waqumu lillahi qanitin ay khashi'in. Kalau saya boleh menerjemahkan tentang sholat, wajib khusyuk, wajib. Urusan pendapat lain mengatakan sunnah dan tidak wajib, saya enggak sibuk menyalahkan, enggak. Karena setiap orang berhak untuk berpendapat. Ngerti nggih? Bahasa saya hukum wajib. Lah, tumibone wajib itu di mana? Bagi para ahli syuhud, Pak. Nggih, ahli syuhud. Tumibonya wajib itu terhadap ahli syuhud. Makanya hukumnya wong makrifat itu sebetulnya lebih berat
daripada orang am. Orang khos atau khawasul khawas hukumnya lebih berat daripada orang am. Sebetulnya gitu. Tapi itu tidak akan menjadi berat bagi beliau-beliau. Tapi bagi orang am, oh berat itu Pak, kejeron itu, kedukuran. Ilmu tuwek. Nyun sewu Pak, kapan awak dewiku ninggalon nom iku kapan? Jadi wonten taman kanak-kanak, wonten taman kawak. Allah ya karim. Kalau takwa secara hakikat, hakko tuqatihi, terusnya ayat gitu Pak. Jangan berhenti ittaqullaha. Jangan berhenti di situ. Harus sampai terus hakko tuqatihi. Biar wala tamutunna illa wa antum. Biar kau matimu bisa keadaan muslim. Takwanya enggak main-main. Berarti apa? Menyangkut ruhaniyah. Akhwal. Apa sih takwanya ruhaniyah? Ani abudullaha wajtanibut taghut. Iki takwanya. Surat apa? Cari sendiri. Enak men we. Ani abudullaha wajtanibut taghut. Ani abudullaha. Condongkan, arahkan, nyembah sira mung dateng Allah nek cara bahasa syariate Allah nama. Tapi condongkan ruhaniyahmu terhadap Sang Yang Tunggal. Gak adoh Pak dalam diri kita masing-masing. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki yo luwih idek katimbang urat nadimu. Jelas nggih? Di situ. Wastanibut taghut. Beliau-beliau ruhaniyah itu menjauhi dari rohib al-aghyar selain Allah. Selain Allah. At-taghut itu maknanya adalah selain Allah. Ada yang memaknai al-awrath, penyakit. Ada yang mengatakan hijab, penutup, dijauhi. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang menjauhi ruhaniyahnya dari selain Allah wa yu'min billah, maka imannya akan mulus, murni, tanpa ada perserikatan. Bukanya dari mana? Nafi isbat atau itu tadi sirul asrar. Pun kuncinya ada di situ. Sebab di dalam sirul asrar niku ada 3 pos fungsi, 3 fungsi. Fungsi pertama su'aul basyirah. Apa? Nur iman di dalam ruhaniyah jenengan. Hanya pada Sang Yang Tunggal, Sang Yang hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang segala-galanya. Artinya ruhaniyah sampai niku sadar dan menyadari lewat rasa bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah. Nur itu kalau sudah nur iman yang seperti itu sudah mancap di dalam hati, berarti jenengan di pos pertama. Kembangkan fastaqamu. Nek cara hadis arba'in, hadis sahih, fastaqim. Encepno. Ibarat paku ditutuk durung mendelep terus bengkong, umpama bengkong kenceng maneh. Nek ditutuk kok ya bengkong, kenceng maneh. Nek sik terus gecokono ambek tang, pegang dengan tang. Jangan pernah berhenti kau memukul paku itu tatkala paku itu belum sampai pada tancapan terakhir. Artinya jangan berhenti kau berzikir pada Allah. Mohon maaf ya, nggak ada batasnya itu, terus. Makanya kalau ditanya, ya Rasulullah, jenengan iki kholwat iku menjaga zikir iku menghadapkan ruh datang Allah itu uzlahnya sampai kapan?
Dibuka di dalam surah Al-Hijr ayat 99. Itu cara Rasulullah berkholwat, itu cara Rasulullah beruzlah, itu cara cara Rasulullah menghadap. Maksudnya ruhaniyahnya. Sampai kapan itu? Di situ dijawab, Pak, mohon maaf, nggak ada batasnya. Kalau bahasa syariat sampai sedo. Sampai sedo, mati. Kadang kan ada yang tanya, Gus, habis kholwat 40 hari terus gimana terusnya? Ya terus sampai mati. Lu mengapa kok ada kalimat 40 hari? Itu untuk mensekrop apa ya? Cara bahasa kita pendidikan. Cara TNI pendidikan itu ya dijosno ngoten maksudnya. Diporsir. Tidak mengenal pagi, siang, sore, malam, terus. Nanti biar 40 hari ke atas sampean mudah dan tidak merasa berat. Begitu. Kalau takwamu itu haqqo tuqati, pesan di belakang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kau mati dalam keadaan illa wa antum muslimun. Artinya jangan kau mati kalau tidak dalam keadaan muslim. Artinya selamat. Lah selamat iku akan ketemu manakala jenengan pasrah. Artinya ketika Anda solo pasrah nang Allah, aja rumangsa kuwi sing solo. Aja merasa dirimu yang berzikir. Kalau kau merasa dirimu yang zikir, maka kau akan terbebani dengan kapan yodang wusul, kapan? Ya enggak wusul Cak. Serah nang Allah. Begitulah. Berarti jenengan ketika suluk langsung lepas nafi isbat pun. Fana dirimu. Loh ngeten lho. Pasrah itu ya ta? Pasrah. Udah sampean pasrah nih nang Allah. Mereka wis kenal Allah dari sisi ilmu. Hidup itu yang ada di dirimu. Oh sudah ditunungno. Akhirnya syahadatmu benar. Tidak Allah jare. Allah hidup yang sudah aku pahami. Tinggal slep ngoten mawon. Pun kembali kepada makalah Syekh Ibnu Athaillah ini. Kalau sudah dikatakan bahwasanya setiap amaliyah secara fisik itu harus didasari dengan zuhud hati pada Allah, maka sebagai pesan yang terakhir oleh beliau terhadap kita, khususnya yang kita dalam konteksnya si pencari Tuhan atau si merapat mendekat dan bertemu Allah, maka jangan sampai setiap amal itu tidak kau sertakan dengan nafi isbat. Jangan. Realisasikanlah amalmu ketika amal itu hukum hakikat. Dengan cara tidak mengaku diri kita yang melakukan, tetapi la ilaha illa ana itu akokno Allah mau. Ini kalau sudah ada di Ainul Basiroh. Tadi pos pertama kan Su'aul Basiroh. Su'aul Basiroh sudah sering panjenengan terapke fastaqim terus dengan cara ketika solo langsung pelepasan diri, maka hanya sakedep Pak jenengan iku ke Ainul Basiroh. Melihat bertemu, melihat ya bertemu. Kalau bahasa proses sih Pak, ampun salah paham sampean. Hijabnya antara ruh dengan Allah itu sudah tiada, ya, sudah dibersihkan Allah, yaitu perkara urusan selain Allah ini sudah tidak ada dalam hati jenengan. Hijabnya sudah nggak ada, maka ruh, ampun disimpul iki belum selesai, maka ruh dikatakan makrifat pada Allah, artinya bertemu. Ain melihat itu berarti gak peteng Pak, melihat itu padang, karena tutupnya yang menjadikan gelap tadi sudah tidak ada.
Sehingga bisa diterjemahkan wong sing makrifat. Lah gitu pada Allah. Wis. Selanjutnya ditanya, apakah sing dimaksud roh Ainul Basyiro itu bisa melihat wujudnya Allah bertemu itu ta? Ada dua unsur yang bertemu gitu ta? Yang dikatakan makrifat. Kita bicara persaksian. Bersaksi pada Allah. Memang seakan-akan yang menyaksikan sudah tahu siapa yang disaksikan. Seakan-akan yang bersaksi itu bisa melihat yang disaksikan. Padahal ini belum selesai. Makanya disebut syahadata ini di situ. Dua kalimat syahadat antara yang bersaksi dengan yang disaksikan itu tahu. Taunya tidak hanya nama, tapi sampai yang memiliki nama Allah. Hidup itu. Apakah ada dua unsur yang saling dep-depan? Bukan, Pak. Bukan. Beliau mengisyarahkan, dikatakan makrifat itu la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang tadinya ibsor, yang melihat disebut khalik roh, itu fana. Wa mubsor, mohon maaf, wa basor, yang dilihat dan mata untuk melihat semuanya tidak ada, fana. Terus diarani opo? Inilah jawaban laisa kamislihi syai'un. Makanya menerjemahkan ahad tunggal itu tidak ada yang lain, itu sukar, susah. Kalau dijelaskan pada orang-orang yang di awam, susah. Ini bisa dimutlakan kebenarannya hanya terhadap ahli syuhud yang sudah masuk di dalam golongan amal arifuna. Ini la yarawna li anfusihim syai'an. Kalau kita masih tahapan ilmu pemahaman, sik dereng mutlak, Pak. Kalau sudah amal dengan istiqomah, sudah sampai musyahadah, baru teng mriku, oh iki ta maksude ahad ya umpamanya. Sama lah Pak, di depan saya meja. Muncullah kolong. Terus meja dibuang. Kita bicara apa? Meja hilang. Kolong ya hilang. Ini hanya bisa terjadi pada akhwal ruhaniyah para pelaku zahid, Pak. Kuncinya sing penting bagaimana solok jenengan iku bisa wusul ada hanya di kalimat tauhid la ilaha illa anta. Sebab dengan anta itu akan bisa ke ana. Nabi Yunus nek gak ditapakno nang wetenge iwak, sik tetep ngerunjal hatinya pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Al-Anbiya 87. Niku. Munculnya Sirul Asrar itu di situ, Pak. Beliau di dalam perut ikan itu nggak ingin keluar, minta keluar, mboten. Ayo dilihat. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mengakui beliau itu dzal. Nabi Rasul Pak iki, Pak. Ngakoni zalim. Gara-gara apa sih? Gara-gara beliau meninggalkan kaum sebab kaum iki menolak ajaran beliau. Akhirnya nyuwunang Allah, dihancurkan kaumnya. Wong Rasul Pak sing minta. Ya Allah hancurkan saja. Dihancurkan. Keluar dari kampung kanthi grundel. Grundelnya sebab ajarannya ditolak. Nek Rasulullah Muhammad tidak begitu, Pak. Enggak. Bahkan mohon maaf kaum Taif itu ya, malaikat Jibril menyodorkan jasanya untuk membumi hanguskan kaum Taif, mboten purun beliau. Karena apa? Sudah ketemu Sirul Asrar.
Sudah sampai sudah melakukan la ilaha illa anta, sudah. Bahkan beliau la ilaha illa ana. Ayo, kalau nggak percaya. Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Menurut saya ayat ini yang menarik adalah kalimat yang terakhir fa'budun. Ini menarik kula. Gini iki kula boleh tegel, tahu tegel nggih? Mentolo berani menyampaikan karena fa'budun ini. Kalau nggak ada terusnya ayat fa'budun mungkin ya singitan nisor mejo lah. Fa'budun. Muhammad, aku nggak pernah ngutus utusan sebelum awakmu dirimu. Kecuali para utusan itu wajib membawa wahyu inti ini. Mana rupanya wahyu inti? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budun, ajarkan. Fa'budun surun ajaan, surun nyembah nang aku. Aku lho Pak niku bahasane ana. Ana. Lah kita akan bisa menyembah ana. Terlebih dulu diajarkan caranya untuk ke ana. Berarti kembali lagi tentang ilmu. Berarti Rasulullah lewat ayat ini saya yakin seyakin-yakinnya bahwasanya beliau juga mengajarkan tentang ana terhadap para sahabat pada zaman kenabian dulu. Lewat ayat ini. Kalau tidak beliau mengajarkan, gak mungkin muncul ayat ini, gak mungkin muncul qul huwallahu ahad. Wahyu diturunkan kepada Rasul itu semata-mata tidak hanya terhadap Rasul, terhadap seluruh umat. Itu Pak. Gak untuk Kanjeng Nabi tok iku boten. Itu menurut saya loh Pak ya. Bila mana ada pendapat, untuk Rasul tok, monggo sak kersa jenengan. Nggih. Bagaimana kita bisa fa'budun menyembah ke ana kalau kita tidak tahu tentang ana? Bagaimana cintaku itu dikatakan cinta yang benar terhadap Mbak Desi? Aku gak tahu ketemu Mbak De. Nah, iku cintane gombloh iku. Cinta diangan, diangan. Gombloh nih kalau Pak Surabaya sih nanti kan muncul lagu judul diangan, angan. Allah katakan dalam surah Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, apa yang dikatakan Rasulullah? In kuntum tuhibbunallah. Bila mana cintamu itu diterima oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Berarti kita akan diterima cinta ruhaniah ini manakala sudah melepaskan cintanya ruh terhadap perkara kesenangan dunia. Lah yang sudah kadung masuk Pak. Carane ya wau dikir digenahno khususnya sirul asr iki sebagai kunci pelepasan hijab, pelepasan cinta terhadap selain Allah. Itulah yang dimaksud faqadistam saka bil urwatil wuthqa lam fisamalah, pegang teguh taliku ini. Ya ini sirul asr itu tali Allah, itu zikir sadar. Al-Baqarah 256 itu tadi ya, tentang tali datang Allah, yaitu sirul asrar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya amaliyah titik akeh sing penting dibarengi hati zuhud dateng Gusti Allah. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah megang sirul asrar. Karena dengan sirul asrar itulah akan terjadi nafi isbat atau fana dan tajalli atau tahali ke tajali. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, bahkan monggo Mbah Yai ada yang menambahi
keterangan tadi yang kurang lengkap jenengan lengkapi. Kula nggih matur suwun, wong sifatnya kita itu teng mriki niku adalah sinau bareng. Nggih, monggo kula aturi.